Halo, selamat pagi kepada anak-anak kelas 11 IPS. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu semuanya, ya, baik di kelas 11 IPS 1 ataupun di kelas 11 IPS 2. Terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran ekonomi di kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi, masih lanjutan dalam bab 2 ya. Minggu lalu kalian sudah UTS dan hasilnya akan kalian lihat pada saat pelaporan hasil tengah semester. Kita lanjutkan masuk ke dalam materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, tolong perhatikan. Oke, sini sudah masuk. Oke, kita masuk masih dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Part 4 ya. Dan kita masuk ke sub konteksnya dalam pembangunan ekonomi ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, kalian mampu menelaah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi inilah tiga indikator kenapa kalian harus mempelajari pembangunan ekonomi. Oke, yang pertama tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembangunan. Yang pertama dalam segi ekonomi, ya. Di dalam segi ekonomi ada 4. Ada SDM, sumber daya alam, modal dan teknologi. Lalu adapun faktor yang kedua yaitu non ekonomi, ya. Di dalam non-ekonomi ada hal yang mempengaruhi, yaitu satu, etos kerja dalam masyarakat, lalu kedua, kestabilan politik dan keamanan negara, yang ketiga, kondisi sosial dan budaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan birokrasi. Ya. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini bisa kita lihat. Lalu yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Apa saja? Ada 2 yang menjadi indikator. Yang pertama yaitu moneter. Lalu indikator non-moneter. Nah, yang termasuk dalam indikator moneter ada produk domestik bruto, ya, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang meningkat. Lalu yang kedua masih dalam moneter yaitu pendapatan per kapita yang meningkat. Ya. Lalu indikator kedua yaitu indikator non moneter. Itu adanya indeks kualitas hidup. Yang kedua, indeks pembangunan manusia. Lalu yang terakhir, indikator campuran. Campuran di sini yang diartikan adalah gabungan antara kualitas hidup dan pembangunan manusia. Oke, lanjut. Adapun permasalahan yang selalu dihadapi dalam
meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Ya. Bahwa kalau kalian tahu memang pembangunan itu selalu mendapat masalah ketika banyak masyarakat yang taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Nah, itu akan mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita suatu negara dan juga mempengaruhi pendapatan domestik bruto negara. Lalu yang kedua, ketimpangan pendapatan. Nah, di sini yang artinya adalah adanya gap yang terlalu jauh, ya. Gap itu adalah jarak pendapatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah ke bawah, lalu menengah ke atas, dan masyarakat yang berpendapatan ke atas. Nah, di situ banyak sekali gap yang sangat jauh, ya. Bisa kalian rasakan atau bisa kalian lihat bahwa kalau pendapatan seorang kuli di Indonesia sangat berbeda jauh dengan pendapatan kuli di Malaysia, ya, untuk hal membangun bangunan. Nah, itulah salah satu contoh ketimpangan dalam pendapatan. Yang terakhir adalah pengangguran. Ya, semakin banyak orang menganggur, maka akan menjadi masalah atau penghambat bagi pembangunan ekonomi. Ya, yang kalian tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 350 juta manusia. Ya. Tidak lebih dari 50% manusia atau masyarakat Indonesia itu memiliki pekerjaan. Jadi masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ya. Oke, lanjut kita. Lalu yang keempat, ya, ketimpangan pembangunan. Apa itu ketimpangan pembangunan? Berarti adanya perbedaan, ya. Perbedaan antara pembangunan yang ada di kota, lalu di kabupaten, sampai ke tingkat pedesaan. Sangat berbeda jauh. Bisa kita contohkan Jakarta dengan Papua mungkin, ya, atau Surabaya dengan Papua, ya, atau Jogja dengan kota lain, ya, kota kecil yang lain. Itu sangat berbeda jauh, ya, jarak pembangunannya. Makanya itu ketimpangan pembangunan ini menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Lalu yang kelima itu pertumbuhan penduduk yang tinggi, ya. Nah, itulah salah satu penghambat juga. Yang keenam ada inflasi yang tinggi, dan yang terakhir tingkat pendidikan yang rendah, ya. Jadi itulah 7 permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Oke, nah saatnya kita kuis, ya. Akan ada kuis yang akan Bapak berikan ke kalian seperti biasa, ya, melalui quizzes, ya, yang sudah Bapak sediakan di dalam classroom, yang akan menjadi tugas kalian pada hari ini. Ya, tugas ini harus kalian selesaikan pada hari ini juga, ya. Jangan sampai lewat dari jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Oke, itu saja dari Bapak. Jangan lupa mengisi kehadiran kalian di link yang sudah Bapak sediakan juga di classroom. Selamat belajar dan sehat selalu. Terima kasih.